Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, kembali bersama saya, host yang sama, Ratu Fitri, dan masih bersama kita tentu saja di DPRD Kabupaten Tangerang ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang satu ini yang kita akan coba kulik-kulik, nah terkait dengan kegiatan, kemudian juga mungkin ini tahu juga profil beliau. Selama kurang lebih 15 menit ya kita ngobrol-ngobrol. Sudah bersama saya Sekretaris Komisi 1 Bapak Ahmad Supriyadi SE dari fraksi PDI Perjuangan dan sekaligus juga Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi di DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lagi rame nih kayaknya jadwal ya Pak. Ya lumayan padat seiring dengan beberapa pembahasan raperda di DPRD Kabupaten Tangerang dan juga dilanjutkan dengan beberapa paripurna untuk beberapa raperda yang sudah dibahas. Wah, ini lumayan cukup padat nih jadwalnya. Kemudian setelah ini juga nanti akan ditunggu ke Cilegon nih kayaknya. Agenda-agenda lain yang sudah ditetapkan Banmus kan itu pun juga harus juga dilaksanakan. Walaupun memang tidak mengikat ya. Gitu, tidak mengikat kenapa? Karena anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan juga kabupaten kota bahkan provinsi seluruh Indonesia ya pada dasarnya no work no pay. Gitu. Yang penting sehat, yang penting lancar ya Pak Dewan ya aktivitasnya. Ini sebelum kita ngobrol yang serius nih Pak, ngobrol santai-santai dulu. Nah ini mungkin bagi sebagian masyarakat Kabupaten Tangerang nih khususnya sudah tidak asing karena sebelum duduk di DPRD Kabupaten Tangerang memang aktif tadi ngobrol-ngobrol 25 tahun ya Pak. Bekerja begitu di satu perusahaan cukup lama juga 25 tahun Pak. Jadi lulus sekolah tingkat STM dulu, saya lulus sekolahnya STM. Jadi walaupun saya sekarang ada gelar sarjana ekonomi manajemen sumber daya manusia, itu pengingkaran dari pelajaran sebelumnya sebenarnya kan gitu. Basic saya sebenarnya adalah teknik dan setelah lulus dari sekolah teknik itu saya bekerja di satu perusahaan, beberapa perusahaan swasta dan terakhir kemudian bekerja di satu perusahaan yang relatif multi internasional. Dan kalau saya hitung dari lulus sekolah itu sampai dengan terakhir 2014 lebih dari 25 tahun. Masya Allah, itu lebih dari satu perusahaan berarti ya Pak? Ada 3 perusahaan yang saya lintasi, tapi paling lama di perusahaan yang terakhir. Itu di Kabupaten Tangerang ya? Ada di Jakarta, ada di 2 tempat, satu tempat di Jakarta, 2 tempat di wilayah Tangerang. Oke, tapi aslinya dari mana sih Pak? Asli Tangerang, asli Kabupaten Tangerang. Putra gitu. daerah ya Putra Pak? daerah. Putra daerah. Rumah saya di Kecamatan Cikupa. Oh. Berarti ini dari dapil berapa nih Pak? Pembagian dapilnya untuk pemilu tahun 2024 itu dapil 5. Dapil 5 untuk yang tahun terdiri depan ya. Dari 3 kecamatan, Cikupa, Curug, dan Panongan. Nah, Pak Dewan ini juga aktif di Serikat Pekerja ya Pak, di KSPSI. Betul. Kenapa nih Pak aktif menyuarakan aspirasi teman-teman? Jadi itu sebagai bentuk apa namanya? Saya menjalani hidup ini easy going gitu ya. Go to plow gitu kan. Jadi apa namanya mengalir yang penting tidak hanyut kan gitu ya. Yang penting tidak hanyut. Itu sebenarnya adalah hal yang tidak pernah dalam pikiran dicita-citakan atau dalam impian ya karena bekerja sebagai buruh atau pekerja di satu perusahaan swasta itu yang mengantarkan untuk kemudian beraktivitas di organisasi pekerja. Dan ironisnya saya yang tidak kenal organisasi itu sejak awal, begitu kemudian di perusahaan tempat kerja saya dibentuk, para teman-teman, para pekerja, para buruh secara mayoritas meminta saya untuk menjadi ketuanya. Nah, akibat aktif sebagai ketua serikat pekerja di satu perusahaan, ternyata karir saya memang lumayan melejit. Baru 2 tahun saya di tingkat perusahaan, kemudian terpilih masuk di dalam gerbong kepengurusan di tingkat kabupaten. Dan terus bertahan sampai dengan sekarang, bahkan melebar lagi ke tingkat provinsi, sambil ke tingkat nasional. Bahkan sampai tingkat nasional pun juga. Bahkan ya beberapa teman-teman jaringan serikat pekerja, serikat buruh di beberapa negara lain juga udah saling mengenal. Katanya baru pulang dari Geneva juga ya? Kemarin bulan Juni tepatnya, awal Juni ada konvensi ILO yang ke-111 itu yang dilaksanakan di Geneva dan saya salah satu delegasi dari Republik Indonesia untuk mengikuti konvensi ILO itu. Wah, ini baru kemarin ya, masih fresh. Ya, masih anget lah gitu, masih terasa lah gitu, rasa-rasa roti dan kejunya di sana. Gitu. Beda ya culture-nya ya Pak ya. Beda culture. Nggak dapet nasi uduk misalnya. Beda culture dan relatif agak susah nyari nasi. Gitu. Berbeda ya. Berapa lama kemarin di sana Pak? 2 minggu. 2 minggu. Jadi banyak inilah ya informasi dan juga adaptasi. Bisa kita lihat lingkungan di sana dan ternyata memang kalau kita lihat film-film gitu ya tentang Eropa.
itu kalau bicara tentang apa namanya situasi secara umumnya itu hampir sama. Jadi rumah yang satu dengan rumah yang lainnya itu masih berjauhan. Iya. Jadi banyak tanah yang luas di sana, gitu kan, dan tertata dengan rapi sehingga menimbulkan hunian yang relatif nyaman. Berbeda dengan kita kan rumah berdempet-dempetan dalam lingkungan yang sempit kan gitu ya. Perbedaan ini juga ya pastinya. Dan kemudian juga masalah infrastruktur seperti jalan, drainase itu di sana udah luar biasa, udah hebat. Mudah-mudahan bisa diadaptasi di sini ya. Nah, seharusnya sih begitu. Seharusnya mungkin perlahan ya Pak. Mungkin perlahan dan tentunya juga sambil terus kitanya juga bawel sama masyarakat kita untuk menjaga yang sudah ada kan gitu. Betul. Karena sebenarnya kan kalau bicara tentang infrastruktur drainase yang dulu pun juga sebenarnya udah diciptakan kan gitu. Tapi kadang-kadang perencanaan pembangunan yang kemudian tidak mempertahankan infrastruktur itu atau kemudian juga ada perilaku-perilaku dari ya oknum-oknum masyarakat kita yang menyebabkan semua pembangunan itu tidak menjadi fungsi. Gitu. Dan masa pakainya juga malah jadi makin tidak Betul, lama begitu ya betul. fasilitas. Contoh kita tadi. tentang irigasi aja yang udah jauh-jauh lama dulu dibangun, sekarang malah irigasi itu tidak difungsikan. Iya, itu kan malah justru menghambat juga. Menghambat gitu ya. Dan Manfaatnya tantangan juga. kita nanti kalau musim hujan itu kan banjir. Iya. Banjir itu bukan cuma karena curah hujan sebenarnya, tapi karena air hujannya itu yang tidak punya jalannya lagi untuk menuju laut. Nah, itu tadi akhirnya mengakibatkan Betul, tadi kan ya banjir. Nah, kemudian Pak Dewan mungkin boleh sedikit cerita awal mulanya tadi dari Serikat Pekerja, kemudian akhirnya terjun ke dunia politik itu seperti apa ceritanya? Sama, itu juga adalah terperangkap juga sebenarnya. Akibat aktivitas Serikat Pekerja masuk ke dalam, ikut dalam suksesi konstelasi politik khususnya di Provinsi Banten untuk mengusung salah satu kandidat gubernur Banten pada tahun 2006. Akhirnya ada salah satu parpol yang sekarang ini gitu ya, pimpinannya itu meng-hire saya. Saya sih nggak sengaja gitu kan, begitu dia kaget loh. Kok Di katanya ikut dukung-dukung ini, saya nggak sebut ya gitu kan ya. Karena itu udah masa lampau. Ikut dukung, iya Kak, saya panggil dia kakak gitu kan. Iya Kak, kebetulan kami berpikir organisasi saya sekarang sebagai SPSI, sebagai organisasi Serikat Pekerja, berpikir untuk ikut dalam andil dalam masalah suksesi untuk kepala daerah. Ya kalau gitu sama dong dengan kakak katanya. Kakak juga kan partai ini. Emang kakak partai apa? Sebutin lah partai PDI Perjuangan kan itu. Selama ini saya nggak tahu kalau beliau udah almarhum itu sebagai ketua DPC saat itu. Oh iya Kak, kalau gitu ya sama-sama kita bareng-bareng untuk proses. Ya katanya nanti kapan-kapan kakak ke rumah. Begitu datang ke rumah, ternyata malah dia meng-hire saya untuk menjadi masuk di dalam partainya, yang partai yang dipimpinnya. Awal-awalnya saya berpikir di aktivitas Serikat Pekerja saat itu saya udah nasional sih udah ini ibaratnya ya udah menggema, tidak sangat apa namanya semua instansi pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional udah banyak tahu karena suka mimpin demo kan masalahnya kan gitu, demonya ke Jakarta gitu kan. Nah jadi pada tahu lah Ahmad Supriyadi. Nah saya berpikir begitu saya di-hire oleh salah satu parpol ini, oh saya mungkin nanti akan jadi pengurus tingkat kabupaten, kira-kira kayak gitu. Nah, waktu itu nggak ngerti juga struktural partai politik, karena saya memang murni bukan berangkat dari partai politik. Tiba-tiba begitu saya terima pinangan itu, ternyata kemudian saya diminta untuk menjadi ketua ranting. Langsung diminta ketua ranting ya? Ketua ranting, tolong katanya ini kamu jadi ketua ranting ya, urus di desa kamu. Hire beberapa orang yang bisa. Saya kaget, wah cuma ketua ranting, ketua desa. Ya kalau cuma ketua desa aja bagi saya sangat sederhana kan gitu kan untuk mengkonsolidasi masyarakat sedesa. Tapi karena udah terlanjur ibaratnya kata-kata itu terlontar untuk siap masuk partai, ya akhirnya saya harus ambil resiko. Ya sudah kalau begitu saya terima jadi ketua ranting. Akhirnya jadi ketua ranting, ya kan waktu itu beberapa tahun lah. Tapi belum selesai ketua ranting, saya malah diaktifkan di DPD-nya. Saya aktif di beberapa kelembagaan DPD gitu kan, karena orang DPD banyak yang tahu saya di sini. Wah ini potensi bagus, orang baik gitu kan, orang yang kemudian bisa ini. Akhirnya saya dibawa ke DPD untuk terlibat di dalam acara-acara DPD. Sampai terakhir kemudian akhirnya 2006, berarti cuma 2010 4 tahun, masa jabatan ketua ranting belum selesai, saya masuk di dalam gerbong kepengurusan tingkat kabupaten. Itu 5 tahun saya selesaikan dan terakhir kemudian mulai tahun 2020 saya dibawanya ke tingkat provinsi. Itu begitu kalau di partai politik awal mulanya.
Baik, jadi mulai dari tingkat ranting kemudian sampai akhirnya kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Cukup panjang ya perjalanannya, berarti 2006 ya cukup begitu panjang, ya, berliku ya kan, dan saya sih hanya menjalani bahwa semuanya itu adalah sebuah hal karena udah terlanjur jabatan itu adalah melekat di badan kita, maka sebaik mungkin saya harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mau menjabat sesuatu apapun itu hanya di atas kertas gitu kan, atau hanya sekedar untuk mencari popularitas, itu tidak, tanpa ada dharma bakti yang kemudian harus saya lakukan kan. Betul, gitu. apalagi ini menyambung lidah masyarakat ya Pak. Dan kebetulan hari ini adalah tanggal 14 Agustus ya, jadi kalau bicara tentang itu, saya besar juga di organisasi pramuka waktu remaja, waktu masih SD sampai kemudian remaja pernah menjadi pembina pramuka gitu kan, jadi aktif di organisasi itu melekat banget gitu kan, bahwa dalam falsafah saya, seperti kemudian dalam slogan pramuka, satya kudarmakan dharmaku baktikan, gitu kan. Satya itu kan janji, gitu kan. Janji itu harus diimplementasikan, didarmakan. Dharma itu adalah implementasi daripada janji, dibentuk dalam sebuah karya nyata, kira-kira kayak gitu dharma. Dharma dan karya nyata kita itu dibaktikan. Artinya apa? Sepiing pamrih rame inggawe. Begitu kalau kata Kiai Hajar Dewantara kan gitu. Jadi apa perbuatan kita itu kita serahkan, kita baktikan, bukan untuk kita jual. Betul, bermanfaat untuk untuk masyarakat. Itu falsafah saya selama ini. Filosofinya luar biasa. Ini bisa ditiru boleh ya Pak ya? Ya, silakan aja gitu kan untuk ini, tapi seperti itulah yang selalu mengiringi gerak langkah saya selama ini. Saya berusaha untuk sebaik mungkin saya menjaga untuk tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, walaupun saya sendiri banyak dirugikan dan sakit, ya biarin aja lah. Gitu. Nggak usah dibalas ya Pak ya? Nggak usah dibalas, itu nanti ada yang kuasa kan gitu. Betul. Nah ini kan juga deket-deket lagi, tadi Hari Pramuka hari ini, 3 hari lagi kita menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Nah ini juga harus membangkitkan rasa nasionalisme nih Pak, di kalangan generasi muda. Ini apa yang bisa ditularkan dari teman-teman di Dewan nih terutama? Nah, jadi ini bukan merupakan sebuah kebetulan ya. Tapi inilah hidup memang. Kadang-kadang hidup itu seperti mimpi gitu kan. Bahwa kita tidak menginginkan tapi dapat gitu kan. Tidak pernah mencita-citakan tapi kemudian dapat gitu kan. Atau bahkan kita sama sekali kita menginginkan atau mencita-citakan malah nggak dapat. Jadi kalau dihubungkan dengan 17 Agustus 2023, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, suasana di DPRD ini menurut saya ada sangat korelasi yang menyentuh. Kenapa? Saya Komisi 1 di DPRD Kabupaten Tangerang sebagai sekretaris, yang alhamdulillah syukur ex officio Komisi 1 ini, dan saya adalah sebagai ketua panitia khususnya, sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Gitu. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan suasana 17 Agustus yang kalau kita bicara nasionalisme itu adalah kecintaan kita kepada tanah air, kepada bangsa kita, kepada negara kita, Republik Indonesia. Maka jika kita bicara dengan cinta kepada negara, cinta kepada tanah air, maka kita harus cinta kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Gitu kan. Maka kita pun juga harus mau mengerti dan harus mau paham, harus mempunyai tentang jiwa dan wawasan kebangsaan. Karena begitu kita memahami wawasan kebangsaan, bangsa kita Indonesia itu multikultur, multi agama, dan multi yang lain, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Dari perbedaan-perbedaan itu disatukanlah menjadi bangsa Indonesia melalui Pancasila. Tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila dalam implementasi sikap dan perilaku masyarakat secara umum, indikasinya kan mulai tereliminir gitu kan, mulai terdegradasi. Bahkan jangankan kemudian mengamalkan pengertian-pengertian Pancasila yang sangat luas gitu kan, untuk kalau kita coba saja tanya ke anak-anak SD gitu ya, siapa yang hafal Pancasila? Mereka bingung. Kebalik-balik. Apa itu Pancasila gitu kan? Dan saya sering melakukan itu pada saat misalnya saya diundang oleh satu kelompok masyarakat untuk merayakan PHBI. Di situ bunyinya PHBI, perayaan Hari Besar Islam. Apakah Maulid, apakah kemudian Isra Mi'raj gitu kan ya. Kemudian saya diminta sambutan. Saya sambutan sebentar saja gitu kan, karena saya pikir saya dalam acara itu domainnya adalah para kiai, para ustadz dan sebagainya. Tetapi saya lebih ingin hadirnya saya di situ juga menciptakan nuansa pendidikan bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi para generasi muda. Saya kadang-kadang suka ibaratnya membawa sebuah souvenir. Saya bungkusin bagus-bagus gitu kan, walaupun bentuknya kecil gitu kan. Saya bungkusin, saya bilang, saya habis ngasih prolog dalam sambutan saya
Sekarang saya ingin bertanya nih kepada salah satu atau beberapa anak-anak yang ada di sini. Tolong anak-anak maju, laki-laki atau perempuan. Dan mereka tahu. Kalau gitu, oh Pak Dewan, Pak Ahmad, pasti ada kuis nih, ada kuis. Nah, kayak gitu. Jadi buat penyemangat ya. Buat penyemangat. Begitu. Kuisnya apa? Saya tanya. Siapa yang hafal Pancasila? Gitu kan. Dan begitu kemudian saya lihat, mereka celingak-celinguk. Pancasila ini seperti menjadi sebuah, kalau bicara makanan ini mereka nggak tahu ini makanan apa. Kalau bicara bahwa Pancasila ini adalah merupakan sebuah teori pemikiran ataupun juga ide pemikiran atau konsep ilmu, mereka juga tidak tahu. Karena di sekolah-sekolah Pancasila udah mulai hilang tentang Pancasila ini. Mungkin Pancasila itu ada di pajang-pajang teks Pancasila gitu kan. Di atasnya ada burung Garuda, di bawahnya ada sila-sila Pancasila. Belum tentu anak-anak itu juga bisa baca. Dan tidak ada lagi interaktif di antara mereka para murid dan guru untuk bertanya itu apa. Dan guru tidak ada menjelaskan. Hanya mereka celengak-celenguk gitu kan. Baru kemudian saya pandu, oh itu Pancasila itu yang itu ya Pak ya. Iya, coba apa? Sila kesatunya apa? Dan terus akhirnya kemudian mereka, tapi saya simpulkan secara umum di lingkup SD saja Pancasila udah mulai hilang. Nah, terus kalau kita tanya lagi ke anak-anak SMP sekarang ini lebih disajikan dengan sains atau ilmu-ilmu yang kemudian bahasanya dulu dalam kurikulumnya adalah dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan proses belajar dengan negara-negara yang lain. Iya. Tapi anehnya adalah bahwa kita mengejar sebuah modernisasi, gitu kan, dalam ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya, kultur kitanya sendiri ditinggalkan. Padahal kalau kata Bung Karno gitu kan bahwa negara yang hebat, bangsa yang selalu mempertahankan budaya leluhurnya. Dan sebenarnya kalau kita mau contoh gitu ya, sederhana. Cobalah kita lihat Bali misalnya. Bali. Kenapa Bali itu begitu terkenal di dunia internasional? Kenapa orang-orang kemudian masyarakat internasional itu nyaman untuk ke Bali? Karena masyarakat Balinya begitu mempertahankan kulturalnya. Mereka kehidupan beragamanya jalan, kemudian aspek keadaban dengan sesama manusianya juga jalan. Sepanjang boleh siapa saja yang datang ke Bali, sepanjang tidak mengganggu Bali, kira-kira kayak begitu. Mereka welcome. Dan ternyata Bali ditempatkan di Indonesia ini mungkin adalah sebagai satu-satunya daerah yang lebih terkenal dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Dan itu terjadi kepada saya. Begitu saya kemarin di Jenepa, dan sebelum saya di Jenepa, saya pernah di Jepang. Saya pernah juga ke beberapa negara Asia Tenggara. Kalau saya sebut nama Indonesia, mereka nggak langsung nge. Tapi disebut nama Tapi Bali. Kemudian mereka nanya, Ahmad katanya, sorry, Bali itu ada di mana? Ya, Bali ada di negara saya. Oh, jadi Bali itu ada di bagian negara kamu. Baru mereka, oh berarti Indonesia di dalamnya itu yang ada Bali. Itu selalu seperti itu, Bu. Gitu, jadi malah dikenalnya justru yang itu ya. Jadi menurut saya bahwa semangat untuk tahun 2023 tentang jiwa nasionalisme di DPRD Kabupaten Tangerang secara kebetulan ini sedang mengerucut karena di kami sekarang ini sedang dibahas raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang orientasinya tentu adalah untuk masalah nasionalisme dan juga tentunya adalah untuk kembali mengangkat aspek-aspek kebudayaan bangsa Indonesia ini sebagaimana seharusnya dan menjadikan negara kita negara yang lebih terhormat dan bagus di mata negara yang lain. Betul, ini jangan sampai sejarahnya terkikis begitu istilahnya. Betul. Ya. Jadi sampai tidak paham, jangankan paham. Betul. Hafal aja. Hafal tidak. Hafal aja enggak. Apalagi melaksanakannya. Apalagi paham dalam isi kandungan Pancasila tadi. Ya paling penting wawasan kebangsaan ini mudah-mudahan dapat diimplementasikan karena nanti stakeholdernya yang akan terlibat itu kalau di organisasi pemerintahan pertama adalah Kesbangpol, yang kedua adalah Dinas Pendidikan. Dan kemudian nanti pasti akan melebar ke lingkup masyarakat yang lebih luas melalui camat sampai kepala desa atau lurah untuk menjalankan perda ini. Betul. Gitu. Dan fase pembahasan ini udah hampir mau selesai. Besok hari Selasa kita akan melaksanakan sosialisasi ke beberapa stakeholder dan shareholder. Dan kemudian beberapa hari setelah itu kita akan finalisasi. Dan semoga kemudian ini dapat segera diparipurnakan setelah menempuh proses harmonisasi dengan Biro Hukum dari Biro Hukum dari mana? Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten, dan seterusnya masuk ke dalam lembar negara. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya untuk raperda ini tadi. Amin. Wah, ini luar biasa nih, nggak kerasa ngobrol-ngobrolnya seru nih Pak. Iya, seru jadinya. Nggak kerasa waktunya udah mepet nih ya. Udah lebar. Rencana di 2024 ini kan periode kedua ya Pak ya? Periode yang ketiga. Hampir masuk ke periode ketiga nanti. Iya, jadi sekarang ini saya menjalani periode yang kedua. Iya. Sampai 2024, jadi 2024 nanti nyalon lagi. Di mana Pak? Masih di Dapil 5 untuk Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya.
Dan nanti kalau terpilih lagi semoga mohon doanya gitu kan. Itu adalah untuk periode yang ketiga. Karena di PDI Perjuangan ini dibolehkan untuk sampai 3 periode di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Gitu, di dapil yang sama, di tempat yang sama gitu kan. Kalau misalnya lebih dari 3 periode harus minta pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat. Harus ada alasan untuk kemudian mau bertahan di Kabupaten Tangerang di dapil yang sama. Insya Allah mudah-mudahan niat baiknya diberikan kelancaran Amin, ya amin, Pak Dewan amin. ya. Ya, Bu Fitri terima kasih. Oke, baik. Ini karena waktunya sudah terbatas. Terima kasih Pak Dewan sudah menyempatkan Terima kasih waktu juga, untuk ya. ngobrol-ngobrol di program kita dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan juga bermanfaat pemirsa. Dan akhirnya saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.